Om Di, apa yang membuat keresahan di hati kamu sampai kamu akhirnya membuat surat terbuka? Ya. Aturan yang diterapkan, kebijakan yang diterapkan, khususnya untuk negara Indonesia ini, fit in nggak sih? Sekarang lo mau ketemu nyokap di Depok ya? Nyokap ya? Ikut rumah itu Ting dong. Iya. Iya. Nggak pernah mampir? Kenapa? Nggak pernah mampir? Pandemi. Untuk kan kita pakai masker terus nih, jadi muka kan udah nggak kelihatan kan, mata doang gitu yang kelihatan. Itu kalau buat orang-orang jomblo tuh berat nggak sih? Wah, ini makanya nih, udah apa ya, udah benar-benar situasi ini usut gitu loh. Usut. Ya kita sih alhamdulillah koleksi sabun banyak ya. Sabun cuci, sabun tangan, sabun batangan. Kan kita pakai antiseptik. Antiseptik. Lecet deh. Hai guys, jumpa bersama dengan Teman Yes. Mama. Satu, dua, tiga, jawab semuanya. Oke, surat terbuka di Diri Adi kepada sebenarnya Pak Presiden ya? Yes. Langsung ya, Bapak jadi bukan Presiden. pemerintah secara global, tapi Pak Presiden to be spesifik. Yes. Oke, pertama-tama, Om Di, apa yang membuat keresahan di hati kamu sampai kamu akhirnya membuat surat terbuka? Karena mohon maaf nih, yang resah banyak, tapi Betul. yang membuat surat terbuka sejauh ini public figure baru kamu. Serius. Ya nggak tahu ya, kalau ntar ada mungkin bisa dikasih tahu di DM, tapi dikasih tahu di komen. Belum ada Tapi tuh, Pak. setahu aku sih kayaknya Iya sih. one of the public figures yang ternyata membuat surat terbuka oleh Pak Presiden adalah kamu. Kenapa? Ya concern aja sih sebenarnya sama situasi sekarang. Kebetulan gue memperhatikannya, ya lately memperhatikannya soal beritanya udah nggak melulu soal COVID-nya nih, gitu loh. Jadi lebih memperhatikannya dari sisi yang berbeda, karena menurut gue gini, situasi saat sekarang ini kita harus bisa mengedukasi diri sendiri. Number one itu. Yap. Number two adalah coba ayo kita bisa punya open minded gitu loh. Jadi lihatnya jangan kayak pakai kacamata kuda. Coba lihat dari angle yang lebih banyak gitu loh. Yang gue tangkep dan yang gue lihat aturan. That's it gitu loh. Yeah. Tapi tidak solutif. Oke, menurut kamu pribadi kurang solutif nih di masa seperti sekarang ini? Begini, Ya. aturan yang dibikin dengan istilah apapun PPKM dan sejenisnya sudah dikaji ulang belum? Sudah dievaluasi lagi belum dari awal pandemi sampai dengan maksudnya istilahnya bisa ganti-ganti ya. Maksudnya aturan yang diterapkan, kebijakan yang diterapkan khususnya untuk negara Indonesia ini fit in nggak sih? Cocok nggak buat masyarakatnya? Cocok nggak sih untuk masyarakatnya di Indonesia ini? Ketika ruang gerak dibatasi, tidak produktif, udah pasti otomatis roda ekonomi nggak jalan. Ya, hancur deh tuh. Nyungsep. Ya. Contoh kayak misalnya, ya gue bukan hanya mewakili yang nonton semua masyarakat rakyat Indonesia tentunya. Let's say dari sektor gue sebagai seorang musisi. Mana ada panggungnya? Kelar deh tuh ya. Kan nggak semua dapat panggung, kan nggak semua dapat show. Iya. Iya kan? Ada sejak pandemi ini benar-benar dibatasi ketika tidak boleh ada keramaian yang mana ya dari situ kita dapat pemasukannya, dapat income-nya. Lalu ketika itu ditiadakan, tidak diperbolehkan. Ya. Solusinya apa? Kan belum ada solusi yang jelas. Tapi artinya kan begini, tetap aja yang namanya rohnya, soulnya konser musik itu bukan virtual. Dan satu lagi, secara bisnis pun hitung-hitungannya udah beda. Ya, betul. Banyak yang di-cut-cut juga. Pasti gitu loh. Nah ini kan impactnya benar-benar kerasa. Gue mikirnya kayak, ini ibaratnya baru diri gue sendiri. Di luar sana
orang-orang yang mengalami bahkan mungkin yang lebih buruk dari gue banyak banget. Banyak banget. Yes. Itu Om Di hitungan jadi artis sudah bertahun-tahun ya. Artinya nggak mungkin lo nggak punya tabungan. Di dalam surat nanti bisa dilihat, mungkin bisa ke IG gue lihat suratnya. Kan di awal kan gue bilang, maksudnya saya sebagai salah satu rakyat Indonesia, rakyat Bapak juga, yang udah 31 tahun ada di dunia hiburan gitu loh. 31 tahun dalam dunia hiburan udah menjadi penghibur, artinya bekerja dalam industri hiburan. Yes. Masih teriak nih, bikin surat ke Pak Presiden bahwa ini nih pekerjaan dunia industri deh, hiburan deh, atau di spesifik yang kita lakuin ya gitu. Ini aja kita tidak berada di kapal yang sama, benar gak? Kita berada di badai yang sama, tapi kapalnya beda-beda. Ada kapal yang penuh makanan, ada kapal yang udah setengah udah mau masuk air semua. Ada yang udah kebalik. Ada yang udah kebalik. Bener banget, situasinya nggak bisa disamaratakan ke semua. Tapi kan banyak yang resah nih gitu. Tapi kenapa akhirnya membuat surat gitu? Apakah memang sudah kayaknya ngelihat ngebludak di mana-mana dan keresahan ini udah nggak bisa ditaruh di hati lagi, akhirnya memang harus dituangkan dalam bentuk surat terbuka. Yang sebenarnya yang gue soroti adalah oke, ini akan ada perpanjangan PPKM lagi rencananya. Oke, akan ada aturan lagi nih perpanjang. What's next nih? Terus apa? Masa kita mesti hold back lagi gitu loh? Masa mesti ini mesti gimana ya? Mesti ngapain ya gitu loh. Sebenarnya udah lama sih gue mau speak up gitu loh, mau menyuarakan. Cuman memang pas kemarin misalnya kita bicara dari awal-awal pandemik gitu loh. Orang mungkin masih ada savings, mungkin masih ada tabungan yang oke deh, kita tahan-tahan deh. PSBB ini masih PSBB tuh. Situasi lagi kayak gini, tahan, masih bisa survive, Tapi kan kebijakan ini kan ibaratnya kayak jalur puncak, buka tutup, gitu kan? Terus PPKM darurat. Ya kalau sekarang ini kita udah berjalan setahun lebih, wah udah bukan berdarah-darah lagi gitu loh. Udah makin nipis. Terus abis itu ada wacana mau diperpanjang lagi. Ya gue pikir ini bener ya, maksudnya gue murni pure nulis surat ini, nggak ada tendensi apapun, nggak ada urusannya, pokoknya nggak ada urusannya, cuman kayak apa ya, Pak, lebih ke tolong dipertimbangkan lagi deh, tolong dikonsider lagi mengenai kebijakan dan peraturan yang akan dibuat atau diperpanjang terkait dengan PPKM ini. Coba lebih solutif, lebih ramah, terutama kita di Indonesia ini menengah ke bawahnya lebih banyak. Jangan menengah ke bawah, yang punya ini, yang punya itu, bos ini, bos itu. Pandemi ini teriak juga. Apalagi yang di bawah, yang ibaratnya kerja keluar hari ini, makan hari ini. Solusinya apa? Tadi Om Di sempat cerita di Kopi Viral, tapi belum sempat dibahas. Solusinya apa yang berusaha diberikan? Jadi bukan cuma mengkritik pemerintah, tapi paling nggak punya pandangan sendiri kan sebagai anak muda. Jadi gini, kebijakannya dievaluasi lagi. Satu, kedua, koordinasi dengan lembaga terkait gitu loh. Lembaga-lembaga apa aja yang terlibat dalam penanganan COVID ini, gitu loh. Yang gue perhatiin kan, ini kok handle pandemik ini, penanganan COVID ini masih acak-acakan gitu, kayak masih carut-marut gitu loh. Gue mikir ini bukannya harusnya bersatu ya, maksudnya untuk kita bisa keluar dari situasi ini gitu loh. Artinya koordinasi antar lembaganya lebih dikuatin lagi gitu loh. Supaya semua satu suara, supaya masyarakat nggak bingung. Maksudnya nggak bingung. Ya kayak kemarin aja perpanjangan PPKM keluar dari bilang sampai akhir Juli. Bilang nanti keputusannya 2-3 hari lagi. Lah itu aja udah beda gitu loh. Lah ini aja udah beda. Belum plus ini ya, maksudnya belum plus selama pandemi ini news berita-berita yang keluar di sosial media seputar
seputar misalnya ada, ada ininya nih, ada politiknya nih, ada bisnisnya nih, ada korupsi apa. Ya korupsi bansos kita udah sama-sama tahu ya semua ya, pas segala macam gitu. Nah, situasi-situasi ini kan bikin rakyat maksudnya resah gitu. Aduh, ini kita benar-benar, karena gini loh, kita benar-benar look up dan berharap sama satu pintu, siapa? Pemerintah. Gue juga mengusulkan dan menyampaikan melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana handle atau apa ya, menangani secara individual gitu loh. Nah, edukasi di sini dalam konteks contoh healthy lifestyle. Ya, kehidupan yang sehat. Pola hidup sehat. Ya. Oke, pemerintah ada prokes katanya 5M ya. 5M. Oke. Gue ngerti. Kalau misalnya 5M ribet, yang 3M aja. Ya, pakai masker, kerumunan, atau lagi apa? Menjaga jarak, mencuci tangan. Ya. 3M aja. Ya. Disiplin dan tertib 3M itu. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah, kan beliau menyampaikan kita nggak perlu takut berlebihan gitu loh terhadap waspada penting. Waspada penting, tapi nggak perlu yang jadi berlebihan apa segala macam. Yang terjadi sekarang kan shifting. Tiba-tiba kayaknya situasi teror banget ya, gitu loh. Panik ya. Benar-benar maksudnya benar-benar kayak mencekam banget gitu loh. Next lagi adalah kayak misalnya dari ya kita pekerja seni, musisi. Ini nggak ada show nih, nggak ada panggung karena memang ya nggak boleh keramaian dan lain-lain. Setelah itu apa nih? Gimana nih jalan keluarnya, solusinya apa nih gitu loh. Kita nggak bisa cuman satu pintu. Dilakukan secara virtual kan bisa, atau misalnya ada lagi mungkin ini masih sering nih aku denger nih sampai dengan sekarang. Artis makan enak, duitnya banyak, situasi kayak begini masih bisa hidup lah apa segala macem. Tidak semua. Maksudnya mindsetnya, pola pikirnya jangan seperti itu gitu loh. Masih banyak yang source income-nya misalnya hanya dari bermusik. Dari situ dapat dia untuk kasih makan anak istri, atau untuk menghidupi dirinya, atau untuk kasih keluarga dan lain-lain. Belum lagi misalnya ketika kita dapat ada production. Ya, ada pegawai. Ada kru, sound engineer apa segala macam. Kalau nggak ada show, vendor-vendor juga nggak bisa jalan kan. IO apa segala macam kan, maksudnya nggak ada gitu loh. Nah, artinya sebenarnya sih secara keseluruhan adalah dikaji ulang, dievaluasi lagi kebijakan-kebijakannya yang lebih pro ke ramah ke masyarakat dan ramah ke masyarakat. Sebetulnya gitu. Lu pribadi sebagai public figure mensupport total pemerintah untuk bisa melakukan apapun ya, jenisnya mau PPKM kan namanya, mau PSBB kan namanya. Kita ini bukan tidak patuh ya. Bukan tidak patuh, bukannya mau ngeyel, bukannya mau bandel, bukan itu. Cuman solusinya apa? Jadi kalau bisa jangan maksudnya aturan nih kayak dipenggal gitu, jebret, kelar gitu. Enggak, lo solusinya apa gitu loh. Kita akan ikutin gitu loh. Lo financially kehajar nggak? Kenapa tuh? Financially kehajar nggak? Untuk artis yang udah selama lu tuh kan gue masih gue masih ibaratnya gue masih main di mall ngejar cowok, lu udah di TV warawiri om gitu, 31 tahun lu. Lu kehajar juga dengan PPKM darurat ini? Ya nggak bisa dipungkiri berimpact ya. Signifikan lah, artinya cukup signifikan. Iya, kerasa. Masih ada, tapi ya cukup kerasa. Gue mikirnya gini, kayak misalnya di grup elemen-elemen. Nah, gue kadang mikir gini, gue jarang komentar di grup gitu loh. Kadang baca aja juga udah ribet juga kan gitu loh. Kenapa kurang cocok sama personel-personelnya sekarang? Kenapa? Kurang cocok ya? Enggak, mereka pada bengak aja. Jalan dikit cerita nih. Terus gue bilang mereka cerita apa ini sih? Enggak, kadang gini kayak kangen ya, udah lama nggak manggung apa. Gue kan jadi mikir iya juga gitu loh. Ini kondisi seperti ini mau sampai kapan? Satu itu, kedua gue mikir
Grup band kan bukan cuma elemen doang di Indonesia ini. Seniman, musisi kan bukan cuma elemen doang. Iya. Banyak gitu loh. Belum lagi mungkin yang yang mungkin status sosialnya atau secara finansial di bawah gitu loh. Iya. Duh, kesian banget ya gitu loh. Udah, akhirnya ya gue lempar ke tim. Gue mau bikin surat terbuka untuk... Oh, dari itu pemikiran lu. Om, pertanyaan di luar dari surat itu deh. Ini kan PPKM lumayan, kita pandemi udah berarti 1 tahun lebih. Satu tahun lebih? Satu setengah ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Untuk, kan kita pakai masker terus nih. Jadi muka kan udah nggak kelihatan kan, mata doang gitu yang kelihatan. Itu kalau buat orang-orang jomblo tuh berat nggak sih? Wah, ini makanya nih. Problem banget dah. Itu mending kalau bercanda mending. Problem banget. Maksudnya kan nggak bisa lagi lihat cewek bagaimana. Susah. Kalau ketemu, ya kan. Emang ribet. Bodinya bagus nih, tapi mukanya kan nggak kelihatan. Oh. Makanya udah apa ya? Udah benar-benar situasi ini kusut gitu loh. Kusut. Udah kusut. Kadang bertanya-tanya gitu. Segini sih, waduh, ya kan segini sih. Kadang-kadang pasti buka belum tentu loh, beda loh. Bagus loh. Iya kan? Pernah ketipu gitu gak? Kenapa? Pernah ketipu gitu. Udah nenteng bawa ke apartemen, pasti buka. Wah, gue jorogin dari balkon. Pas gue buka, terus senyum. Wah, gila, Matic nih. Nggak lagi. Astaga, jam berat-berat jam serius-serius ya. Nggak, tapi buat lu jomblo tuh berat nggak sih PPKM? Kan mau kesetnya nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau sekarang gini mau kencan sama cewek juga. Masa lo nanya, udah swab belum? Kalau negatif, baru lo kencan sama dia, baru ngedate sama dia. Kan berat dong kalau buat jomblo-jomblo lo udah akut kayak ente gitu ya kan? Ya gimana ya, gue sih sekarang biasa aja sih. Masa sih? Enggak, karena gini loh. 1,5 tahun loh, ini pandemi Om. Ngerti, cuma maksudnya situasi kayak gini ya. Gimana ya, susah ya. Udah kayak pikiran tuh udah bukan kayak ke situ lagi gitu loh. Tapi kan pernah ke situ juga, nggak mungkin nggak sama sekali dong. Kenapa? Nggak mungkin nggak sama sekali. Ya paling kuncian. Ya kita sih alhamdulillah koleksi sabun banyak ya. Sabun cuci, sabun tangan, sabun batangan. Nah, kita kan antiseptik. Antiseptik. Lecet deh. Ledes nih. Tapi bener ya, emang kerasa ya Om ya? Iya. Di tengah pandemi ini ya? Iya, maksudnya ya artinya sebenarnya sih harapan gue mudah-mudahan ini nggak tahu banyak yang nanyain kan. Om Di kira-kira suratnya udah dibaca belum? Oh iya, ada gitu. respon nggak? Direspon nggak apa segala macem. Kalau gue sih pas bikin juga Bismillah aja ya. Iya. Artinya ya udah bikin Bismillah bikin. Mudah-mudahan ditanggapi, mudah-mudahan direspon. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya? Kalau enggak ya udah kan ya udah bikin yang penting kan sudah menyuarakan kan. Lantas itu juga nggak membuat gue lantas setelah itu berbuat sesuatu. Wah, gua gini enggak gitu juga gitu loh. Gue sadar maksudnya sebagai ya kalau misalnya benar-benar cinta NKRI ya disertai juga dengan perilaku yang attitude yang baik Supportive, juga, benar. juga. Lu ngebayangin nggak sekarang kalau jadi Pak Presiden dengan keadaan negara begini? Kalau sekarang gue ditanya nggak mau jadi presiden. Kalau lu mah boro-boro kepala keluarga aja lu nggak berani-berani. Iya. Ini kapan kawin? Belum. Pacar nggak ada? Belum ada. Pacar nggak ada? Belum. Serius Om? Serius. Sampai sekarang belum ada. di apartemen sendirian gitu. Iya paling baca buku. Buku apa? Apa tuh? Buku apa tuh? Kalau boleh tahu ya, bukunya apa sih kalau dibaca? Yang enggak, maksudnya gini, buku yang ada tulisan apa buku yang ada gambarnya? Gambarnya gede, tulisan dikit. Tapi lu kesepian nggak, jujur? Di tengah pandemi ini kan lu hidup sendirian. Otomatis kan sekarang lu mau ketemu nyokap di Depok ya? Nyokap ya? Ke rumah itu ting dong. Iya. Nggak pernah mampir? Kenapa? Nggak pernah mampir? Pandemi. Om Di, besok kan Idul Adha. Kurban apa kalau boleh tahu? Kurban ke tapi dikirim ke itu. Maksudnya kurban untuk yang daerah. Iya, selain kurban perasaan, kurban apa lagi? Sapi, korban kuota ya. korban ghosting.
postingan. Korban besok. Korban. Biasanya kalau kayak dikirim ke daerah gitu, misalnya ada berapa kambing gitu, misalnya gitu. Terutama sih ini sih maksudnya ke daerah yang emang ini banget. Yang benar-benar dari kemarin-kemarin kalau kita kurban Idul Adha yang bener-bener yang bener-bener nggak ini deh gitu loh, nggak. Insya Allah ya Om dia, mudah-mudahan tahun depan Idul Adha pandemi udah beres atau udah menurun lah ya. Terus Om Din bisa foto nggak sendirian lagi gitu loh, ya kan, bisa berdua gitu. Aduh, sama siapa nih? Kan, insya Allah kan kita nggak pernah tahu Tuhan memberikan rezeki dan juga jodohnya tiba-tiba, ya kan. Sebelahnya udah pakai kerudung dong, masa pakai peci juga? pakai peci, pakai sarung lagi. Maksudnya temenan gitu loh, yang lebih dari teman, udah cantik, pakai baju kaftan gitu. Aduh, itu dia tuh didoain lah, mudah-mudahan. Lu mungkin ada kawan kali atau apa? Udah gagal temen gua kemarin, malu kan udah gagal. Guys, mengakhiri vlog kita, Om Di sehat selalu ya. Sama-sama. Ditungguin surat-surat terbuka dan mudah-mudahan surat terbukanya bisa mendapatkan respon segera dari pemerintah. Yes, amin ya. Mudah-mudahan. Yes. Thank you guys for watching. Bye. God bless you.